Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Cahya Imaniati, NIM 2020143209, kelas 5F, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Bimbingan dan Konseling Sekolah Dasar, dengan dosen pengampu Endang Surtiani MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Baiklah, pada pertemuan keempat ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling untuk anak sekolah dasar. Dengan submateri 1. Layanan dasar bimbingan, 2. Layanan responsif, 3. Layanan perencanaan individual, 4. Dukungan sistem, dan poin yang kelima ialah layanan bimbingan dan konseling sekolah dasar menurut Profesor Prayitno. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan yang dapat dilakukan secara kelompok dan disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugasnya. Perkembangan peserta didik diantaranya: 1. Memotivasi berprestasi, 2. Keterampilan mengambil keputusan, 3. Keterampilan memecahkan masalah, dan yang keempat, perilaku bertanggung jawab. Ya, lanjutan poin kedua, yaitu layanan responsif. Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli atau peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab jika tidak segera dibantu, menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Tujuan layanan responsif yaitu layanan ini dapat dikemukakan sebagai upaya untuk mengintervensi masalah atau kepedulian pribadi konseli yang muncul segera dan dirasakan saat itu, seperti masalah sosial, pribadi, karir, dan atau masalah perkembangan pendidikannya. Poin ketiga yaitu layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah layanan bantuan yang diberikan kepada peserta didik agar mampu membuat dan melaksanakan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan dirinya. Poin yang selanjutnya yaitu poin keempat. Poin keempat ini dukungan sistem. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, serta meningkatkan program bimbingan. Komponen dukungan sistem membantu staf BK dalam melaksanakan layanan dasar bimbingan, responsif, dan perencanaan individual. Yang selanjutnya yaitu poin terakhir, yaitu poin kelima. Poin kelima ini layanan BK di sekolah dasar menurut Profesor Prayitno. Ada 10 layanan menurut Prayitno, yaitu layanan ke-1, layanan orientasi. Layanan orientasi, layanan yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru untuk mempermudah dan memperlancar berperannya klien. Yang kedua, layanan informasi. Layanan yang berbagi informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan kepentingan klien. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan dan penempatan dan penyaluran adalah layanan yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Yang keempat, layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten ini ialah layanan yang memungkinkan klien mengembangkan diri dan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
Yang selanjutnya layanan yang kelima, layanan konseling individual. Layanan konseling individual ini yaitu proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara konselor dan klien. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini, kegiatan layanan kelompok di sini terdiri atas menyampaikan informasi berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Layanan ketujuh ialah layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok ini upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam berkembangnya dan bertumbuhnya. Poin yang layanan ke-8, layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lainnya. Layanan yang terakhir yaitu layanan yang ke-9, layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini yaitu sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan lainnya dalam mengidentifikasikan dan memperbaiki masalah peserta didik dan sekolahnya. Itu saja sedikit materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.